Penggunaan sebutan tertib sipil untuk Papua hari ini itu masih sesuai dengan situasi di lapangan. Kalau melihat dari situasi sekarang yang berkembang, saya pikir tertib sipil udah nggak cocok. Dengan nama baru sekarang, malah justru lebih ratu lagi. Kelompok separatis teroris. Separatis tentara yang numpas, teroris polisi yang numpas, bagaimana nih? Nggak tahu bagaimana. Iya, makanya saya ada mantan tentara, bingung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi sama-sama tentu saja di Pravu Iwan, Pravu Radio Indonesia dalam situasi dan lokasi yang berbeda dari biasa. Tidak di studio Pravu, tapi kali ini kami bersama-sama 4 sekawan. Tentu saja kami berempat, Kang Reza Edagiri Amril, Kang Wole, Kang Kopi, Kang karena ada berapa Kang Sol, tentu saja saya Kang Bakle dan tamu sendiri Assalamualaikum. Pak Hoftar Effendi. Beliau sesungguhnya adalah seorang yang punya banyak pengalaman sudah Anda bisa bayangkan. Kita bicara banyak pengalaman beliau. Sersan Mayor dulu pernah lama bertugas di Kesatuan Kosta, ya kan? Ya, betul. Sebuah kehormatan harus saja kita ngobrol. Baik. Ya, tapi masih sehat, kan? Walaupun sudah tidak aktif lagi di Sentara. Alhamdulillah. Yes. Bibi Burakan. 2013 ya, kurang lebih 10 tahun lah ya. Resign itu. Resign. Pensiun dini. Pensiun dini. Ya, jangan nanti disangka saya disersi. Wajahnya itu sama sekali bukan wajah tentara di mata saya. Wajah model yang biasa ada di poster tukang reput. Masalah. Saya ada skepnya, Kang. Ada skep pensiunnya ini. Iya. Ya, karena mohon maaf nih, saya potong dulu. Di luar banyak bilang, Pak Muhtar benar pensiun. Karena kan memang masa dinas masih panjang ya. Angkatan saya mungkin kalau dibilang harus 56 tahun pensiun kan masih ada yang... Iya, ada di luar tinggi sekarang. Kalau perwira tinggi tidak mungkin kalau angkatan saya, karena saya kan tamtama. Palang 1 lah, tentara paling sengsara sedunia, Palang 1 itu. Ini jadi istimewa di sini. Justru begitu. Kita bicara dengan beberapa individu. Siap. Termasuk mantan perwira di TNI. Siap. Nah, kali ini bertemu seorang Kak Muhtar yang pengalaman tempur lapangan. Masalah. Yang pernah di medan tempur yang macam-macam. Ya, siap. Di tim. Betul. Termasuk dulu namanya Irian. Irian, siap. Rian. Libanon. Sebagai tentara misi perdamaian. Misi perdamaian PBB. Ya potret tentara di benak anak-anak termasuk anak saya seperti beliau. Awas nyata, bermusuh, perang pertaruhannya hidup atau mati, menang atau kalah. Ya. Tidak ada yang di antara itu atau menang enggak ada. Ada. Makanya kalau di luar negeri, ya kan. Saya kan Pak Muhtar begitu tahu tentara. Pasti semua masyarakat di sana ada kalimat thank you for your service. Terima kasih atas pengabdian. Di Indonesia ada yang gitu. Nggak ada. Terima kasih atas pengabdian. Itu pasti harus berkembang. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih lah ya. Ya kurang lebih 20 tahun ya di TNI. Soal para Raiders sekarang namanya. Para Raider sekarang namanya. Dulu Batalion Infanteri Lintas Udara. Saya pengen tahu ini Pak Muhtar. Dari sekian penugasan peran ya. Peran mana yang paling berkesan? Kalau sesuai dengan jiwa saya, semuanya berkesan lah perang itu. Ya, semuanya berkesan. Karena apa? Saya akhirnya setelah sekarang ini, saya bisa selalu bersyukur. Artinya bersyukur itu, setiap saya tugas, pasti itu berhadapannya dengan kematian. Ya, dengan kematian. Yeah. Walaupun katakanlah di Libanon itu kita hanya sebatas peacekeeper ya, penjaga perdamaian. Tapi kan resiko terbesarnya juga kematian. Walaupun kita, ibarat katanya beginilah, wasit poli, risiko terbesarnya kan kena bola yang mantul. Nah gitulah, wasit ya, kita juga di Libanon wasit. Nah, Papua sama Aceh beratan mana? Nah kalau kita misalkan lebih seru mana gitu ya. Nah kalau saya bilang lebih seru di Aceh. Nah, kenapa dibilang lebih seru di Aceh? Dulu waktu saya di Aceh 2001-2002, dibandingkan dengan separatis
ya dengan gerombolan di wilayah lain. Aceh itu kalau 10 gerombolan, ya 10 pucuk dia bawa senjata. Senjata seperti apa? Apakah standar militer Indonesia dan militer mana? Ya, Baik dari kita secara sebetulnya senjata yang mereka bawa itu ini berdasarkan keterangan dari tawanan yang kadang-kala kita dapat ya tawanan. Bervariatif gitu ya. Tetapi memang lebih banyak dengan jenis AK. Angka 47 gitu ya. Yang kalibernya aja kan 7,62. Senjata kita SS1 ini kan 5,56 yang anak pelurunya aja segini gini. 7,62 kan segini ini anak pelurunya. Nah, tapi ada juga di antara gerombolan ini yang bawa senjata mesin, ada yang bawa SS1 juga ada. M16 juga ada. Nah, pertanyaannya SS1 dari mana? Kan setiap kontak dengan tentara itu ada saja senjata yang bisa diambil sama mereka. Dan itu ya ada saja senjata yang bisa diambil oleh mereka, entah dari korban, dari tentara yang korban, atau mungkin karena kelengahan prajurit gitu ya. Misalnya taruh senjata di mana aja. kemampuan tempur mereka bagus ya. Kemampuan tempur. Kalau saya bilang kemampuan tempur mereka, mohon maaf ya, kalau saya bandingkan dengan gerombolan-gerombolan katakanlah Irian, katakanlah Timur nih. Gerombolan Aceh itu enggak terlalu militansinya enggak terlalu tinggi. Nah, kenapa seperti itu? Ini yang saya rasakan ya. 10 orang 10 pucuk. Nah, tetapi keberanian mereka itu tidak seperti yang di Timur. Dari jauh aja kita sudah ditembak. Bayangkan dari jauh ditembak bagaimana? Mohon maaf ya. Tapi kita kan bersyukur itu ya. Bagaimana bisa mengenai sasaran kalau dari jauh aja kita sudah diganggu gitu ya. Jadi misalkan nih kampung sono gunung, kita baru keluar dari kampung aja udah tak tembakin kita. Kita nggak tahu posisi mereka di mana, walaupun mereka tahu posisi kita. Jadi itu tanda-tanda kepanikan maksudnya. Nah itulah gitu. Nyali ya. Tanda-tanda kepanikan itu. Itu berbeda. Tim berbeda banget Kang. Doktrin kita di tim 1 tahun nggak boleh bersuara. Bayangin. Gak bisa ngobrol begini, nggak bisa. Bisik-bisik dengan teman tuh, pakai kode. Karena apa? Bayangin aja tim dari tahun berapa lah ya, dari tahun 70-an gitu ya. Dia dididik untuk melawan tentara kita ya. Jadi daya gempur mereka, militansi mereka itu sungguh, kalau menurut saya sungguh hebat, luar biasa. Karena gerombolan di tim itu mampu mendekati tentara yang hanya jaraknya berapa meter. Oh, segitu beraninya mereka. Nah, segitu beraninya. Apa buktinya? Saya pernah masuk ke satu wilayah. Nah, ini saya belum cerita kakaknya. Wilayahnya apalah gitu ya. Kalau tidak saya dulu ada batalion di Jawa Tengah, saya lupa nama batalionnya apalah. Itu katanya satu tim, kan kalau di tim mainnya tim. Tim itu 15 orang. Kenapa tim? Karena untuk mengurangi keberisikan tadi itu loh, suara gitu ya. Karena makin banyak personil kan suara makin banyak dong. Entah suara karena jalan gitu ya. Walaupun kita dilarang ngobrol kan, tapi suara jalan kan kedengaran itu. Jadi mainnya tim 15 orang. Kalau tidak salah itu setengah tim apa satu tim itu. Saya lihat tempat itu, tempat penghadangannya itu. Ini ada bukit. Katanya dihadangin tuh hanya 2 meter tuh. Dari posisi tentara. Saya lihat kalau misalkan, wah bohong ini bukan 2 meter. Mohon maaf ya, kalau tentara itu kan ada tempat minum. Namanya pelples itu ya. Pelples ini. Pelples ini lubangnya itu dari bawah menuju ke pinggang. Sedangkan posisi medan kan begini. Artinya tidak mungkin dong gerombolan nembak dari jauh. Orang pelurunya aja begini. Dari dekat seperti gini dia atasnya. Nah itu. Ya bisa jadi tiara, bisa jadi jonggo. Kan hutannya lebat. Nah tentara itu kan ada tingkat kejenuhannya. Kalau tentara udah masuk ke tingkat kejenuhan, jelas kewaspadaan akan berkurang. Jelas itu udah rumus lah itu ya. Kegiatan orang-orang di tim-tim dulu Bang. Di tim-tim Aceh kan tadi 10 orang 10 senjata. Nah, di tim-tim itu hampir sama kekuatan senjatanya dengan yang kalau dibandingkan dengan Irian hampir sama. Artinya katakanlah ada 10 orang gerombolan nih. Mungkin hanya berapa orang saja yang bawa senjata. Gitu. Tidak seluruhnya bawa senjata. Tetapi senjatanya Bang Reja ngeri-ngeri. SP itu tahu SP yang senjata panjang itu? Yang panjang itu yang kayak senjata senapan angin itu kan kalibernya 7,62 itu.
Dapatnya dari mana Mike? Ya mungkin dari zaman dulu mereka. Enfield, Enfield itu. Ya, Enfield senjata. ya ada Garen gitu ya, gitu. Ya. Ada S-Man itu. LA kalau zaman. LA. LA. Itu kan senjata panjang itu kan. Iya. Gitu. Anak tentara tahu. Iya. Tahu itu. Garen, LA, Get Me, ketiga, AK, Akacu. Aceh udah, tim-tim udah. Papua. Apalagi sekarang isunya sedang panas Papua. Ya, Papua yang mana nih? Karena saya ke Papua ada beberapa kali nih. Kang Mukhtar pernah di Papua tahun 1996. Ya, betul. Patut dengan operasi Mapenduma. Betul. Pembebasan sandera-sandera. Betul. Kebanyakan total 11 orang kalau salah begitu. Betul. Kebanyakan mereka adalah sandera orang asing, periset. Betul. Nah, di antara pasukan itu ada kesatuannya Kang Mukhtar. Ya. Jadi dulu tahun 96 kita ada perintah dari komandan ya untuk mempersiapkan diri. Awalnya mohon maaf ini saya terus terang aja. Awalnya kita persiapkan diri ke Aceh. Ceritanya nih. Oh, dipersiapannya malah ke Aceh. Di Aceh. Udah latihan, lama latihan. Gak apa-apa ya, saya agak panjang ya. Kenapa? Nah tiba-tiba kita di alarm. Suruh berangkat hari itu juga. Saya berangkat, kami berangkat satu kompi. Kalau tidak salah waktu itu kami berangkat satu kompi ke Husen. Bisa. Titik pemberangkatan di Husen. Titik pemberangkatan. Begitu nyampe Husen dibilang, kalian ke Irian. Oh. Kan itu, kalian ke Irian loh. Berangkat lagi ke Irian. Nah nyampe di sana kita diposisikan di Timika waktu itu. Karena memang pada saat tahun 96 itu ada pasukan tetangga kita yaitu Kopassus yang memang mereka lah yang punya hajat untuk melakukan pembebasan sandera. Nah kenapa kita diperbantukan pada saat itu? Mungkin karena kebijakan pimpinan bahwa ini sudah saatnya tentara tidak hanya saja Kopassus yang turun deh, karena sudah kurang lebih berapa bulan lah itu ya, kurang lebih berapa bulan. Ditambah lagi memang ada perjanjian yang dibuat antara penyandera dengan waktu itu pemerintah kita. Saya bilang karena ada pihak Palang Merah Internasional juga yang turun, yang tidak tercapai kata sepakat. Nah apa kesepakatannya? Bahwa sandera mau dilepaskan dengan alasan ditukar dengan sekian puluh ekor babi, kemudian sekian ton ubi. Dan itu saya lihat sendiri tuh babi ubi itu diangkut pakai helikopter tuh, digeret begitu. Sesuai tuntutan. Ya sesuai tuntutan. Tetapi ternyata itu tidak ada kata sepakat untuk melepaskan sandera. Padahal babi dan ubi udah nyampe. Udah nyampe, nah nggak ada balik lagi. Akhirnya perintah dari komandan lapangan pada saat itu Pak Prabowo ya, komandan lapangan itu, Jenderal Prabowo. Belum dungeon bro, pasti. Belum, beliau itu dulu komandan Kopassus. Bintang 1, komandan Kopassus itu bintang 1 ya. Dan Kopassus namanya itu. Nah, memang kita di sana digabung dengan Kopassus. Nah, artinya antara kita dengan Kopassus, Kita itu maksudnya Kostrad, Bang. ya Kostrad ya, batalion saya lah ya. Batalion saya, tapi ada juga dari batalion 305 kalau tidak salah ada berapa personil lah itu ya. Kita Kostrad digabung dengan Kopassus untuk melakukan pembebasan sandera karena merasa bahwa kita ini dikhianati oleh OPM. Waktu itu namanya OPM bukan KKP. Ya, saya juga dibilang KKP sekarang bingung gitu loh. OPM, Operasi Papua Merdeka. Ya kan itu, Operasi Papua Merdeka. Nah habis itu kita turun ke hutan. Saya ada nanti ya, saya ada foto-foto saya itu dengan sandera. Satu hari kita diterjunkan lewat heli, bukan terjun payung. Nama itu mobud kalau gitu itu bilang, mobilitas udara. Jadi heli tidak landing, hanya berapa meter dari permukaan tanah kita terjun, kita loncat. Hutan. Berapa helikopter itu kurang lebih? Waktu itu berapa ya? 11 berapa lah. Kayak di film. Abang kalau lihat film Platoon itu, ya mirip itu tuh. Mirip banget dengan film Platoon tuh. Ngeri ya, pikir saya kayak di film kita ini kan. Yang jelas dari Kostrad satu kompi kan. Nah, dari batalion kita lah ya, satu kompi 330 itu. Satu hari, 2 hari dapat jejak. Nah, hari kedua sebetulnya
Jadi artinya gini, kita di sana 3 bulan kan. Lamanya kita di Bandara Freeport. Karena kita kenapa belum dimasukin ke hutan? Begitu nyampe kenapa tidak masuk hutan? Ya itu tadi, ada dulu perundingan kan itu. Nah ternyata gagal, barulah kita masuk hutan. Berarti ya ini seperti rotasi ya. Mungkin Kopassusnya mundur, Kostradnya maju Enggak. atau berbarengan? Berbarengan cuman kan berbeda sektor gitu ya. Oke. Berbeda sektor karena Kopassus juga punya bukan apa namanya defense trick lah, sistem operasi sendiri. Nah kita juga sama kan itu. Tapi artinya antara Kopassus dengan kita itu berbarengan gerak di hutan itu. Jadi tidak Kopassus mundur dulu kita maju, enggak. Tetap aja kita maju bersama-sama. Cuman kebetulan memang saat itu alhamdulillahnya tuh batalion kita, kompi saya malah yang dapat. Kompi saya yang dapat. Yang dapat Sandra itu. Di tengah hutan tadi. Di tengah hutan tapi di sungai. Hari keberapa? Hari pertama kita jalan, ke sorean kita bermalam di Perengan itu ya, menyusuri sungai karena kan ya medan kan medannya sangat luar biasa lah kalau di Irian ya. Masuk ke hutan-hutan terlalu lebat, kemudian berawa-rawa juga. Kalau diinjak itu mendelep kaki kita tuh, masuk ke dalam itu. Nah akhirnya kita diperintahkan mulai dan kisah waktu itu udah tidur di pinggir sungai aja. Tidur di pinggir sungai nggak pakai tenda karena kan darurat ya, keburu sore. Udah kabut, ada hujan juga ya udahlah. Ya gitu. Tidur pinggir sungai, besoknya kita lanjutkan. Nah sorenya dapat kita Sandra. Alhamdulillah. Mungkin karena kita selalu berdoa aja. Alhamdulillah. Jadi 2 hari kita di hutan dapat Sandra itu. Dimulai dengan baku tembak. Nggak, begitu kita kan istirahat di pinggir sungai itu. Hari kedua ya. Begitu kita mau jalan ada orang teriak. Di hulu lah gitu ya, di hulu sungai itu ada yang minta tolong. Kan kalau tentara itu, kalau dia istirahat di sini kan ada pos tinjau bahasanya itu. Ada pos tinjau berapa puluh meter ke depan lah. Untuk mengawasi takutnya ada musuh. Nah pos tinjau ini bilang, "Weh, ada musuh kan gitu." Nah, kita langsung bikin posisi tempur. Begitu kita mau nembak, bukan musuh ini, masyarakat sipil kan itu. Tapi tetap kita nembak. Nembaknya tidak diarahkan ke orang mati semua dong gitu kan itu. Memang kita lihat juga ada gerombolannya, tapi di belakang Sandra. Artinya bagaimana caranya supaya Sandra ini selamat, tidak mati karena tembakan kita, ya kita tembak karena kabur semua itu gerombolannya. Nah ini kan dibagi 2 tuh tim. Hari kedua itu ya, yang satu naik bukit, yang satu di sungai. Satu tim, setengah tim naik bukit, saya di sungai. Yang langsung megang Sandra gini nih. Saya langsung megang Sandra gini. Pertama backfan. Iya, saya megang, saya gusur. Saya ini ada gambarnya. Saya gusur. Kamu berlindung di sini di belakang batu gitu ya. Kita semua tempatkan di balik batu itu karena takutnya ada tembakan balasan orang asing. Ada orang asli Papua juga? Ada, nggak tahu yang jelas ada. Kalau tidak salah ada deh, namanya Markus gitu ya. Namanya Markus kok. Ada korban ya? Nah, kemudian si Sandra ini bilang, "Pak, tolong teman kami masih ada di atas. Berapa orang? 2 orang, tapi kayaknya udah mati Pak." Gitu. Loh kenapa? Dibacok Pak katanya. Nah, karena hari udah keburu sore, udahlah kita bikin lingkaran di sana supaya apa? Supaya mengamankan ini Sandra tidak ada serangan balik. Nah, tim yang di atas turun karena udah mendengar kita dapat Sandra, bergabung bikin. 1 malam itu tidak ada seorang pun yang tidur. Sandra itu udah bajunya compang-camping, akhirnya kita kasih baju loreng. Nanti dilihat aja di foto Sandra itu baju 330 gitu, mohon maaf ini ya gitu lah. Baru besoknya datang beberapa orang tim dari Kopassus membantu kita untuk mengevakuasi orang yang tertinggal 2 itu yang katanya sudah mati itu. Jadi kita bersama Kopassus mengevakuasi korban yang meninggal. Betul ada 2 orang dan posisi mereka sudah beku. Orasi. Bukan, orang kita semua. Yang satu namanya siapa, orang Manado tuh. Kemudian yang satu lagi kalau tidak salah apa Maluku apa Ambon, saya lupa lagi lah. Jadi 2 orang yang meninggal dibacok. Yang satu ininya putus tangannya, yang satu lehernya mau putus lah itu, dibacok sama. Ada teriakan tolong waktu pertama itu mereka sebetulnya melarikan diri ya dari
Bukan. Penyandra. Bukan. Sebetulnya kalau kita lihat dari bahwa di sana juga ada OPM-nya itu ya, bukan melarikan diri. Tapi kelihatannya mereka mau masuk ke hilir. Mau menuju ke hilir kan itu. Ya, jadi Sandra dengan si OPM ini nelusuri sungai juga, dia mau maju ke hilir kelihatannya gitu ya. Nah, kebetulan lihat tentara. Maka si Sandra teriak minta tolong. Gitu. Nah, kita akhirnya bikin formasi tempur di sana. Kita tembakin semua, tapi tembaknya tidak ke arah Sandra karena khawatir nanti Sandra yang kena. Malah kita yang celaka nanti kan itu. Waktu itu perintahnya operasi pembebasan Sandra harus dalam keadaan hidup atau juga hidup atau mati, pokoknya harus dievakuasi. Nah, yang saya terima nih ya, waktu itu kan saya masih bawahan lah, cipret lah kalau bahasa tentara mah, masih bawahan banget lah itu. Perintahnya hidup mati Sandra harus dapat. Oke. Hidup mati Sandra harus dapat. Nah, katakanlah begini, kenapa pada saat ketemu Sandra kok nggak ditembakin aja kan itu? Ya kan kita lebih mengutamakan hidupnya dong. Ya kan, lebih mengutamakan hidupnya. Diupayakan dulu Sandra ini ke bawah hidup. Dan karena Sandra itu dibebaskan dari hidup, maka harumlah nama tentara Indonesia di luar. Alhamdulillah kan itu. Saya mau tanya nih, Iya. itu kan zaman itu belum TNI ya, sebutannya masih ABRI. Belum reformasi kan? Belum, 96 belum. Itu masih ada 98 kan? Di dalam ABRI ada TNI, ada. Ya, betul. Pertanyaan saya, dalam operasi itu ada Polri tidak? Tidak ada, murni itu dilakukan oleh TNI. Mungkin begini, oke lah TNI-nya di depan, Ya, tapi Polri-nya membackup ya, untuk operasi itu tidak ada. nggak ada, Brimob? nggak ada. Kopassus saja sama Koster. Kopassus sama Koster orang Abri lah ya bukan? Panglima apa namanya? Saya lupa lagi dulu tuh Pak Jenderal Prabowo itu apa sebutnya? Panglima lapangan atau apalah saya lupa lagi. Yang jelas Panglima operasinya aja Komandan Kopassus kok. Mohon maaf nih, Melibatkan personel Polri sama sekali. tidak, bagaimana Panglima Kopassus mau minta bantuan ke polisi? Orang yang digerakkannya aja TNI. Panglima operasinya kan Pak Prabowo. Katakanlah mungkin bisa juga dong Panglima minta bantuan ke polisi kan itu. Tapi saya nggak tahu kebijakannya seperti apa dulu. Ya kan, pemerintah kita nggak tahu. Yang jelas waktu itu geraknya tentara semua. Kopassus baret merah dengan baret hijau Kostrad dari Brigade Lintas Udara 17. Kang, itu kan proses luar biasa tuh pembebasan. Alhamdulillah Terus besar. peristiwa Betul biasa di dunia. Saya waktu itu kebetulan ceritakan karena Afan Marada. Saya buat di Tibas nih di BC di London. Ya. Berita besar itu sampai di Ya, pasti, betul. stuck due sama tentara itu. Betul. Ternyata ini ya salah satu. Nama punter yang dapat nama besar itu Kopassus. Itu disebut semua di sana. Tapi bukan saya bermaksud apa-apa. Ya. Dia nyampein apa yang saya dengar. Ya. Pihak Barat itu internasional mengunci tentara Ibu Sepat umumnya. Ya. Tapi secara spesifik itu betul-betul menyampaikan kegagalan mereka pada versi Kopassus itu. Ya, siap. Ya, Kostak turun justru dari betul. Prinsipnya buat kita nggak peduli lah nama siapa yang muncul. Karena sejarah tetap mencatat. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena waktu itu kan yang punya hajat kan Kopassus. Ya kan? Jadi kita sebagai bawahan ya tidak ada masalah juga lah. Silahkan saja mau bilang Kopassus yang membebaskan nggak apa-apa kan begitu ya. Yang penting artinya satu sama lain satuan ini kita harus saling menghormati, ya kan? Bahwa kita di Kostrad, mereka di Kopassus, kita sama-sama TNI. Nah, ayo kita tetap saling menghormati. Masalah nama, sudahlah. Nah, itu mah nggak usah gitu ya. Nah, tetapi yang jelas, secara pribadi saya ada kebanggaan. Ada cerita untuk anak cucu saya. Dulu loh bapakmu ini membebaskan Sandra, ini loh fotonya. Itu. Kemudian yang kedua, batalion mencatat. Ya kan? Bahkan mohon maaf nih, bahkan Mabes TNI mencatat. Muhtar Effendi salah satu penerima penghargaan pembebasan Sandra. Oh ada. Apa itu penghargaannya? Naik pangkat luar biasa. Sekolah tanpa tes. Dahsyat dulu. Kemudian Pak Prabowo dengan kemurahan hatinya memberi hadiah tuh seluruh pasukan yang masuk. Material waktu itu. Artinya
nama yang bergaung di luar monggo lah, monggo saja kan itu. Itu hargaan layak gitu. Layak kita kan itu. Kenaikan pangkat luar biasa itu berapa tingkat? Satu tingkat saya. Saya waktu itu pratu lah ya, prajurit 1. Makanya saya bilang tuh, saya masih bawahan banget gitulah. Pratu, saya kemudian naik pratu baru setahun. Pulang Timur kan pratu baru setahun saya langsung dinaikin ke Praka. Praka setahun kan pratu ke Praka harusnya kan 3 tahun tuh. Betul. 3 tahun setahun misalnya naik Praka, harusnya Praka 3 tahun baru boleh cabak. Waktu sekolah Bintara ya. Saya Praka setahun langsung sekolah karena ada rekomendasi dari Panglima. Itu aja yang kita banggakan gitu. Waktu operasi di Papua itu sebelum ada Irian, berdasarkan sebutannya Irian. Irian. Itu sudah OPM kan sudah ada. OPM memang waktu itu kan Kemudian sebutan OPM. ya, operasi pemberantasan OPM oleh TNI itu sudah ada belum perintah? Operasi untuk memberantas OPM. Ya. Sekarang OPM mulai muncul tahun berapa? Jelas sudah ada. Ya artinya kalaupun nggak ada yang disandera, artinya pemberantasan itu tetap ada kan? Ada, tetap ada. Makanya polisi kan nggak Tetap masuk. tetap ada. Kan OPM itu tahun berapa ya? Udah lama itu. Udah lama. Udah lama. Artinya begitu OPM ada ya tugas militer jalan. Nah kebetulan waktu itu ada peristiwa penyanderaan yang dilakukan oleh OPM. Nah fokus batalion saya kan batalion kami dengan Kopassus waktu itu masuk ke pembebasan sandera. Apakah OPM-nya secara keseluruhan tetap dieliminasi sama pemerintah kita ya tetap. Itu tetap. Waktu itu ada tidak sebutan status Irian secara umum atau wilayah-wilayah tertentu? Darurat, 1, militer. 2, siaga 3. Apa ada nggak sebutan-sebutan gitu? Sampai kemudian kota ini yang maju gitu, bukan Polri gitu. Sebutan-sebutan bahwa ini siaga di Irian dan lain sebagainya itu. Saya pikir saya belum pernah dengar itu ya. Tetapi bagi batalion yang mau ditugaskan, siaga itu pasti ada. Siaga itu pasti ada. Siaga, nanti kita bulan sekian kan itu ya. Kita berangkat tugas. Artinya begitu komandan memerintahkan siaga, prajurit itu tidak boleh melakukan kegiatan yang tidak mengarah ke status siaga itu. Oke. Di hutan dari cerita Bang Muhtar tadi saya bayangkan tentara kan dominan ya. Ya. Untuk wilayah perkotaan misalnya, Ya, anggaplah tidak ada perperangan di sana. ya. Ada kolaborasi antara tentara dengan polisi. Kalau wilayah perkotaan, kalau tidak salah itu ya, Brimob dulu ada deh, polisi ada. Nah itu, jadi artinya wilayah perkotaan yang saya maksud itu Timika. Ada, Brimob ada. Ya makanya sampai sekarang kan dibentuklah batalion Brimob ya di Timika. Kalau tidak salah tuh ada batalion Brimob. Saya ada Cuman kalau di hutan kita nggak ada Brimob dulu. itu 96. 96, 20 tahun kemudian. Berarti tahun 2016 Gitu lah. Ya hampir 25 tahun lah ya. Tentara begitu banyak korban di Papua sekarang, saat ini loh. Korban, dan saya masih menganggap, ya karena saya hidup di zaman Orde Baru ya, menganggap tentara punya kemampuan hebat mumpuni. Tapi korban-korban jatuh itu menurut saya ya, ada yang ditembak di lapangan udara, ada yang ditembak menurut saya kayaknya bukan TNI yang saya bayangkan lagi, gitu kan. Iya. Kayak kemarin ada belasan orang ya di Papua, Kopassus pula. Apa yang terjadi sih dengan TNI ini? Kemampuannya turun, musuh naik kemampuannya, atau apa sih yang terjadi gitu sampai seperti itu? Kalau saya akan melihatnya sebetulnya tidak ada lah kalau dibilang kemampuan TNI turun. Walaupun memang ada penentu korban ini di medan tempur ini banyak korban atau tidak yang jatuhan itu kan. Tetapi secara kemampuan saya sangat meyakini bahwa kemampuan TNI tidak menurun. Nah mungkin karena hanya kesalahan personal saja lah itu ya. Kesalahan personal, artinya begini. Prinsip atau doktrin bagi tentara yang masuk ke medan tempur itu,
satu jengkal tanah pun tidak ada wilayah yang aman. Kalau seluruh prajurit pegang prinsip itu, insya Allah kita jangan berbicara takdir dulu lah ya, karena itu mah kehendak Allah lah gitu ya. Tapi paling tidak kita sebagai manusianya harus berusaha dong. Bagaimana caranya kita masuk medan tempur tapi pulang selamat? Artinya itu kan tergantung prajuritnya ya, tergantung prajuritnya. Begitu masuk ke medan tempur, setiap orang harus pegang itu prinsip, bahwa tidak ada satu jengkal pun tanah yang aman buat mereka. Kalau dibandingkan dengan zaman waktu saya masih dinas dan saya tugas kemana-mana itu, mungkin karena memang dulu mohon maaf, HP ini belum ada nih. HP ini belum ada. Bahkan penggunaan berita lewat radio yang dipegang oleh Danton atau Dankipur itu hanya sebatas berita-berita yang urgent. Misalkan laporan situasi kan itu ya, tidak dipakai untuk berbincang-bincang. Kan itu radio yang dibawa. Nah sekarang yang saya lihat, ini saya yakin seluruh rakyat ini tahu lah, udah banyak tersebar di medsos kok ya. Tentara ke medan tugas ini kan bawa HP. Nah kalau menurut saya, justru dengan adanya seperti itu, tingkat kewaspadaan orang perorangan jadi menurun. Jadi bukan keahlian yang menurun, tingkat kewaspadaannya. Dan itu orang perorangan. Kan bisa dilarang. Nah makanya apakah komandannya menyampaikan bahwa kamu masuk medan tugas jangan bawa HP? Kan itu. Apakah tidak melakukan itu komandannya? Kan itu. Tapi saya yakin tidak ada komandan yang ingin disebut sebagai komandan yang gagal dalam menjaga anggota. Artinya bisa saja komandan menyampaikan itu. Kamu masuk medan tugas, satu jengkal tanah pun tidak ada yang aman. Kamu jangan bawa HP. Nah, tapi kan namanya prajurit kan kadang suka ngakalin gitu ya. Ngakalin, dilarang jangan bawa HP, bisa aja mungkin diumpetin atau apa. Kebuktian lah, saya pernah lihat di medsos itu, ada evakuasi ke helikopter tuh, dia sambil video begini. Nah maksud saya begini, kalau prajurit sudah dibiarkan membawa alat-alat yang mengganggu konsentrasi dia terhadap tugas, itu jelas tingkat kewaspadaan akan menurun. Jelas itu. Bayangkan saja, HP ini kan tidak saja bisa dipakai untuk komunikasi ya dengan keluarga. Tapi kan kadang-kala orang membuang rasa jenuh juga diisilah HP dengan permainan, ya kan, dengan game apa gitu kan gitu ya. Nah di sanalah tingkat kewaspadaan akan drastis menurun. Kan kamu kan hubungan dengan prajurit yang masih ada ya, 330 masih jalan. Alhamdulillah. Nah, saya pengen bertanya, zaman dulu kalau operasi OPM kan jelas tuh ABRI di depan. Betul. Operasi militer. Betul. Zaman sekarang polisi di depan dan KKB kan ya. Ya. Dari 330 khususnya yang pernah ke timur, ada bedanya nggak sih suasana? Kalau dulu kan memang pernah lah. Ya, betul. Ada ini nggak sih, ada cerita mereka bingung atau gampang? Sekarang ya, yang sekarang prajurit sekarang. Kalau bicara prajuritan sekarang, pasti saya bandingkan dengan prajurit yang dulu ya. Betul. Kalau dulu nggak ada rasa kegamangan kita masuk medan tempur itu, nggak ada, Kang. Karena apa? Tugas kita itu masuk medan tempur, kan itu. Kalau nggak membunuh dibunuh, kayak itu aja. Kalau kamu mau selamat waspada, itulah bahasanya. Kalau kamu pulang baik-baik waspada. Kalau kamu pulang nama terserah kamu, kan itu bahasa kan gitu dah. Nah, kemudian dulu kan nggak ada. Contoh saya di Irian lah itu ya. Itu kan dulu sebutannya OPM. Tuh. Operasi Papua Merdeka itu ya. Operasi Papua Merdeka kalau tidak aja. Nah sekarang sebutannya jadi KKB. Nah kalau menurut saya KKB ini kan kelompok kriminal bersenjata. Kalau kita berbicara kriminal, bukan tentara dong yang nanganin. Ya di mana-mana bicara kriminal mah pasti polisi. Kalau bicara separatis, tentara yang nanganin. Ini kan KKB, kelompok kriminal bersenjata. Artinya tentara ini diperbantukan ke polisi untuk melakukan tugas operasi. Kalau dulu tentara berdiri sendiri. Operasi apa? Tentara diperbantukan ke Polri untuk operasi apa? Ya penumpasan KKB itu. Karena kan sebutannya KKB. Itu memberantas kriminal. Ya makanya kan saya juga bingung nih. Ya kan? Katakanlah sekarang tentara diperbantukan ke polisi untuk memberantas KKB. Apakah memang seperti itu tentara boleh memberantas kriminal kan itu?
Makanya saya sebagai mantan prajurit, kalau saya bilang kalau memang betul tentara mau dimasukkan ke katakanlah ke Papua gitu sebagai pasukan tempur, jangan disatukan dengan polisi atau paling tidak rubah namanya, jangan KKP lagi, sehingga polisi yang sehingga tentara yang mengambil peranan. Posisi depan. Oh, tentara di depan dong. Jadi tidak ada kegamangan lagi karena sekarang begini, mohon maaf ini, kalau polisi sudah di depan, ya kan, begitu tentara diperbantukan, apa yang terlintas dalam benak tentara? Oh, jangan-jangan saya nembak ini kena HAM, jangan-jangan ini kena HAM, ya kan? Tapi itu Apalagi ini kan yang ditembak sama kita kan kriminal. ada tuh pengakuan minimal dari 330 gitu prajurit yang dikirim ke sana kegamangan itu ada, pernah cerita nggak? Saya belum pernah dapat informasi seperti itu dari 330 kan. Karena memang 330 tahun berapa lah dia mereka itu ditugaskan ke Irian ya Papua, tapi pengamanan perbatasan. Oh, Ya, pengamanan perbatasan. Belum masuk ke, artinya gini, kalau pengamanan perbatasan kan berarti itu tentara secara institusi berdiri sendiri ya kalau pengamanan perbatasan. Karena bukan untuk menumpas kriminal kan, kalau pengamanan perbatasan mah untuk menjaga perbatasan dari kemungkinan masuknya penyeludupan senjata atau apa. Nah, atau infiltrasi dari negara luar kan itulah. Pas kriminal itu kan bersinonim dengan operasi penegakan hukum. Betul. Oke, saya paham itu bahwa merupakan ranah atau domainnya Polri. Polri. Tapi ketika Panglima TNI tiba-tiba mengatakan siaga tempur, bagaimana memaknainya, Pak? Nah, ini kan sebutan mereka KKB. Iya. Tiba-tiba Panglima Kok siaga tempur? siaga tempur. Pertanyaannya, apakah penumpasan, katakanlah begini, apakah penumpasan, saya sih agak sedikit cadel ya kalau bilang KKB itu. Karena selama saya di nggak ada kriminal bersenjata, nggak ada. Kan gitu ya. Yang ada apa? OPM, Mandirian, kan GPK di Timor, GAM di Aceh, kan begitu yang ada sama kita tuh. Ini kan KKB, tiba-tiba KKB kan jadi cadel juga saya bilang. Nah, kalau Panglima menyampaikan siaga tempur, artinya kalau dibilang siaga tempur, prajurit itu diterjunkan ke medan tugas untuk bertempur, kan begitu? Ya kan? Itu dulu yang satu kita pegang. Nah, apakah kebijakannya sekarang untuk menumpas gerombolan di Papua itu sudah berubah? Kan itu artinya polisi sudah melepaskan kewenangannya kepada tentara untuk menumpas mereka, kan itu, kan? Atau bisa jadi mungkin si Panglima ini, mohon maaf nih, Panglima ini berkoordinasi dengan Kapolri, udah deh ini kan terlalu banyak sekarang korban, ya, udah deh kita aja dikasih kewenangan untuk mengambil alih situasi ini atau bagaimana kan kita nggak tahu. Ya karena KKB itu kan sampai sekarang masih ya. Tapi udah berubah kan sekarang jadi. Kayak STP apa ya? Iya itu teroris separatis teroris. STP, kelompok separatis teroris. Apalah. Nah kalau itu istilahnya kan harus bisa tentara yang masuk ke sana. Namun Ada separatis, teroris. Mungkin dengan sebutan itu juga mungkin yang tadi dibilang jadi akhirnya Panglima bilang. saya kira belum. Cuman kan teroris sekarang kan karena kan tetap masih Den 81 Limo yang masih nanganin. Belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Ini teroris, tapi separatisnya itu. Separatisnya tentara, terorisnya udah. Masih bias. Ya, jadi bingung kita jadi. Rancu gitu kan. Dengan nama baru sekarang malah justru lebih rancu lagi. Kelompok separatis teroris. Ya itu ya singkatannya. Nah ada separatisnya, ada terorisnya. Separatis tentara yang numpas, teroris polisi yang numpas, bagaimana nih? Nggak tahu bagaimana. Ya emang. Ini wajar ya. Saya ada mantan tentara bingung gitu. Lebih baik sudah saja deh Irian itu. Kalau mau dikembalikan ke nama semula OPM atau apa deh. Artinya supaya tentara betul-betul bisa melakukan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan negara. Kan itu. Tapi kalau misalkan tetap mau di KKB ya udah jangan tentara yang diterjunkan. Tentaranya tarik polisi ada BRIMOB kok. Kamu itu sebagai seorang sipil. Ya. Tapi kan jiwa ini masih jiwa prajurit sebetulnya. Ya.
terhadap situasi di Irian, karena ada Papua, Ya betul. di mana prajurit berkumpul banyak, Ya betul betul. kan begitu banyak belakangnya, termasuk juga polisi sebenarnya. Betul. Saya prihatin kamu tadi, Sangat prihatin. kelihatan banget kan gitu. Sangat prihatin banget. Jadi sebetulnya Kang Notar benar-benar serius ketika mengatakan, udah deh sebaiknya serang kembali pada tanah itu. Betul. Kalau saya sih sebagai prajurit tempur dulu ya, udah nan melihat keadaan seperti ini, tiap ada berita di Irian tentara gugur, tiap ada berita di Irian tentara gugur, ya kan? Kalau menurut saya ambil alih aja sama tentara. Akan bisa efektif? Yo, Kalau tentara yang ambil alih, misalnya andai kata kebijakan atau polisi barunya tentara yang ambil alih atau di depan, akan bisa efektif mengatasi OPM atau KKB, apapun istilahnya, tapi orang-orangnya pelakunya sama, yaitu para individu atau pemberontak yang memisahkan diri. ya. Efektif atau tidak efektifnya penugasan tentara di Irian itu tergantung pemerintah kita, ya kan itu. Kalau kebijakan pemerintah kitanya gempur, masa tentara jadi gamang disuruh ngegempur? Orang mereka udah biasa ngegempur musuh kan itu, dan artinya jangan lagi tentara yang masuk ke medan tempur itu secara kejiwaan atau pola dibikin ragu-ragu gitu loh, ya kan. Kemudian yang tadi saya balik lagi nih, secara personal juga tentara harus ditekankan banget. Masuk medan perang ini bukan wisata Anda. Ya, kalian tuh masuk medan perang bukan wisata loh. Jangan bawa HP, jangan bawa apa kan itu. Ya kalau untuk sekedar dokumentasi kan kamera bisa. Bahwa kami juga dulu bawa kamera kok untuk dokumentasi bahwa ini gerombolan atau benar yang kena. Kalau analisis ini datang dari katakanlah perwira tinggi, Anda petik tidak terlalu istimewa. Iya. Tetapi dengan segala hormat jangan salah tafsir. Bang Mukhtar kan bukan perwira tinggi. Bukan perwira pertama aja bukan. Nah, tapi bisa sampai pada sebuah titik kritis mengatakan Iya. tentara ini kerjanya jadi gamang karena pemerintahnya gitu. Nah, Ya. jadi sok Nah, mungkin pertanyaan sekarang ke Kang Ule nih, Kang Ule. Jadi, jadi kita lihat kan sekarang ini tadi TNI gamang, gitu kan. Dan petinggi-petinggi yang di atas ini juga gamang. Ini mau arah kemana? Ini perlu keputusan politis. Saya kira ini udah masuk ke politis nih. Menurut Kang Ule di mana itu, Kang Ule? Jadi kenapa saya Enggak, soalnya Ya representasi civil society. civil society. kan gini loh. Ya kalau saya nangkap nih, kenapa sih dari OPM ke KKB gitu? Kenapa dari tentara ke polisi? Ini kan tidak lepas dari 98. Dan kemudian dilanjutkan dengan TNI back to barak. Kembali ke barak, fungsi TNI-nya dihilangkan. Itu kan, kan dari situ cerita. Iya. Bahasa kasarnya ada alergi terhadap TNI dalam sebuah posisi. TNI itu ada alergi. Contoh alerginya adalah misal gini, kalau TNI ditaruh di Papua, operasi militer, yang saya dengar waktu dulu nih sebelum KKB, jangan-jangan nanti kayak Ting-Ting, akan memancing perhatian dunia, pelanggaran HAM dan sebagainya. Kalau saya ngelihatnya seperti itu, Iya. sehingga kemudian waktu itu diputuskan bahwa ini operasi penegakan hukum, polisi di depan, TNI di belakang. Problem terjadi di lapangan. Di lapangan, quote unquote, mau kalau polisi di depan pakai tahun, quote unquote, tanpa mengurangi rasa hormat. Polisi kan tidak didesain masuk hutan segala macam untuk menunjuk. Ujungnya kan tentara ini. Konfliknya kan di sini terjadi. Hanya hal-hal kecil kayak gara-gara beli rokok tentara dan saya udah beli dengan polisi. Kan, apakah peribahasa sederhananya Kang Mulir maju pertingkatan karena dari pihaknya juga sebagai Kang Mulir? Apakah itu berarti di level prajurit lah katakan ada kegamangan tadi kegamangan dengan analisis KW tadi, bolehkah saya mengatakan atau berpikir bahwa di level policy makers pun pembuat kebijakan ada kegamangan? Gamang juga. Gamang juga. Ya, jadi Penegakan hukum. Sekarang pertanyaan saya, tentara di depan, emang tentara bisa ngedobrak rumah? Sekarang, zaman dulu boleh operasi militer, nangkep musuh. Iya. Sekarang boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang gini, Melanggar apa? Bang Motor kan baca koran ya, media online segala macam, diskusi dengan teman-teman.
situasi Papua hari ini. Ya, itu. Yang terakhir tuh kasus yang kasus meninggal belasan orang, ada statement. Kenapa sampai belasan makin meninggal? Ketika pasukan itu naik, tiba-tiba yang di depan itu menyerbu sipil. Ya, betul, ya betul. Sipil pakai senjata menyerbu. Pada saat itu tentara gampang. Kalau tembak itu sipil. Di belakang sipil ternyata orang-orang KKB ini, Papua ini, Saya nggak sudah membidik itu. saya nggak paham kenapa kemudian sipil bersenjata itu berhadapan-hadapan dengan tentara. Jadi, ini asumsi ya, statement itu. Kan katanya Polri yang di depan. Bukan polisi, warga sekitar dengan menggunakan golok menyerbu. Tentara berhadapan sipil, takut nembak, takut melanggar. Iya. SKB di belakang tinggal nembak, udah ngincer. TNI Polri-nya di mana? Saya bingung, loh kok bisa? Sama Kang Reza. Iya, Pertanyaan, polisi di mana? iya, ini saya tidak sedang, saya tidak nyinyir. Iya, saya tidak sedang nyinyir. Ini serius kan katanya tadi ini kan KKB. Saya ikuti pemikiran juga KKB penegakan hukum berarti Polri di depan. Tapi ketika ada sipil bawa golok segala macam, kok mereka berhadapan-hadapannya dengan tentara? Gitu. Iya, karena waktu itu tentara dikirim kan untuk pembebasan Sandra. Iya. Ini yang saya menjawab bahwa ada kegamangan di tentara yang sekarang. Ya, dan di atasnya juga saya pikir. Di Ini atasnya itu siapa? ya petinggi-petinggi. Tinggi itu siapa? Presiden? Presiden, kemudian di DPR-nya sendiri, gitu kan. Kalau kita bicara kemarin dengan siapa dari Polri? Bukan yang Kapolri. Ya, Kombes itu. Itu Selamat Pak, selamat. Itu selalu mengatakan sekarang ini tertib sipil kan. Itu pandangan Nah, Kombes Purnawirawan Selamat pribadi. iya. Enggak, iya mengatakan bahwa memang tertib sipil kan di Papua ini. Nah, sekarang untuk merubah tertib sipil ke darurat militer itu perlu keputusan politik. Iya. Ya. Kan undang-undang. Kalau bacaan Bang Muhtar sendiri bagaimana? Penggunaan sebutan tertib sipil untuk Papua hari ini itu masih sesuai dengan situasi di lapangan atau ada sebutan lain yang lebih representatif? Ini pemikiran saya sebagai mantan prajurit lapangan gitu ya. Kalau melihat dari situasi sekarang yang berkembang, saya pikir tertib sipil udah nggak cocok. Ya. Kenapa? Oh, tentara banyak korban kok. Iya. Ya kan? Yang lebih mengerikan lagi kan yang tadi tuh Kang Ule bilang tuh. Suatu ketika, jadi tadi saya sebenarnya mau bicara tadi tuh waktu Abang bilang, loh polisinya di mana kan itu. Nah, ini kan peristiwanya suatu ketika nih tentara ini patroli kan gitu ya. Nah, tiba-tiba diserbu sama masyarakat sipil nih. Dihadang sama masyarakat sipil dengan golok dan macam-macam. Ini kan tentara bingung ini di sini masyarakat sipil. Nah, sementara di sisi lain ini gerombolan sudah standby. Dan memang di medan tempur itu begitu, Bang. Ada pola yang memancing gitu ya. Memancing tentara masuk ke satu wilayah. Sementara di wilayah itu sudah disiapkan killing ground, kalau bahasa kita itu killing ground. Daerah pembunuhan lah, daerah pembantaian gitu ya. Nah, itu di mana-mana ada killing ground. Bukan di Irian saja, di Aceh juga, di Tim-Tim juga ada, di Aceh juga ada. Ini pancing lah tentara. Nah, dipancing. Saya dulu ingat tahun waktu 2001-2002 itu ada salah seorang anggota BRIMO itu ya. Itu dibantai habis sama Geronggam tuh. Hanya gara-gara dia dipancing apalah itu sama penduduk di sana, masuk wilayah dibantai itu. Oleh Gam sampai kita masuk sana. Sampai kita masuk ke wilayah itu. Wilayah Tiro kalau tidak. Wilayah Tiro tuh waktu itu. Nah, artinya yang terjadi di Irian pun, yang kemarin ada korban Kopassus, saya nggak tahu korbannya berapa sih jumlahnya sebenarnya, ya. Yang jelas kondisinya seperti itu. Nah, makanya benar ada salah seorang pengamat militer yang bilang tentara ini jangan diajarin HAM. Diajarin HAM jadi ragu-ragu dia. Sedangkan tugasnya tentara di medan tempur kalau nggak membunuh dibunuh. Memang ada waktu saya dinas, memang ada itu namanya penyuluhan tentang hukum humaniter. Ada tuh ya, hukum humaniter itu. Nah, hukum humaniter itu kan maksudnya gini, hukum humaniter ini dibilang kita melanggar HAM kalau pertama nyerbu tempat ibadah atau merusak tempat ibadah. Kemudian yang kedua
membunuh Tawanan. yang lansia, yang ketiga membunuh tawanan, keempat membunuh anak kecil dan ibu hamil. Kan itu saja tuh. Kan itu. Itu jelas ya kamu ya. Ada tentang hukum humaniter itu diajarkan. Di ajaran saya menerima pelajarannya loh. Nah sekarang Pak, bagaimana kalau di suatu medan tugas ada anak kecil bawa senjata? Ya, apalagi senjata api. Lah kita ini kan tadi masukin ke medan tugas, kan itu, ya. Ya tadi saya bilang kalau tidak membunuh dibunuh. Nah pertanyaannya, mau nggak kita dibunuh? Kan kita nggak tahu si anak kecil itu bisa nggak menggunakan senjata. Kan nggak mungkin dong. Dek, bawa senjata bisa nembak nggak? Kan mungkin dong. Ya kan? Apalagi yang dibawanya senjata api kan gitu. Kalau menurut saya supaya tentara ini selamat hajar aja. Udah jelas bawa senjata api kok. Ya kan? Kalau menurut saya sebagai prajurit tempur gitu loh. Problem di Papua adalah ketika dihajar karena ini KKB. Nah itu problemnya di Papua karena mau dihajar Tentara ini adalah KKB kriminal. Sebab itu gak mungkin tentara kira dihadap kecil bawa senjata. Gak boleh nembak kan? Oh tentara mungkin pada polisi tahu. Memang sesusah apa bagi tentara untuk kemudian melakukan operasi penegakan hukum membantu Polri? Apa susah? Jadi begitu misalnya ada kelompok sipil bersenjata, tangkap saja, serahkan ke polisi. Apa susah? Ya kalau bisa ditangkap Pak, yang dibawa senjata api gimana? Kalau golok mungkin ya, golok atau senjata tajam lainnya, kan gitu ya. Kan ada tuh tentara juga bukan diperbolehkan, harus melumpuhkan dulu ya sebelum ini. Ya sudah konkretan gini, konkret saja. Satu, sebetulnya tentara itu dipersiapkan tidak menjadi personil penegakan hukum. Betul. Ya tidak. Tidak ada siapkan penegakan Karena hukum. penelitian tidak ada. Tidak ada. Ini kan tidak ada. Selama saya jadi tentara nggak ada penegakan hukum. Penegakan kedaulatan negara ya ada. Satu SKS tentang penegakan hukum tidak ada. Tidak ada. Satu SKS Ya, tidak ada. Lah saya kalau mohon maaf ya, kalau saya jadi tentara terus, hei Mutar kamu jadi penegak hukum, terus apa yang harus saya tegakkan di medan tempur? KUHP. Oh di medan tempur mana ada KUHP ya kan? Saya mati atau dia mati itu aja kalau di medan tempur. Oke, yang kedua konkretnya ketika Panglima TNI bilang siaga tempur, apa yang harus dilakukan? Kalau Panglima TNI bilang siaga tempur, berarti tentara yang ditunjuk untuk masuk ke daerah penugasan harus siap bertempur. Ditembak atau menembak? Ya, ditembak atau menembak, membunuh atau dibunuh. Persoalannya begini, Panglima TNI bilang siaga tempur. Ya, Sementara realitasnya sampai sekarang kan tetap saja KKB. KKB. Jadi bagaimana? Menanganinya bagaimana? Makanya yang tadi saya bilang, di satu sisi ini KKB, tadi kan saya udah bilang di sisi lain ini siaga tempur. Nah, ada apa? Apakah memang polisi sepenuhnya sudah menyerahkan kepada TNI Jawaban saya enggak. untuk melakukan tugas tempur kan itu ya? Atau tapi kan kalau dibilang benar kata Kang Kule, enggak jawabannya karena memang masih sebutannya KKB kan gitu, ya kan? Atau mungkin udah deh kita kesampingan dulu deh KKB lah. Ini terlalu banyak korban, ayo kita tempur aja. Enggak mungkin. Tapi nggak mungkin juga ya karena sebutannya masih KKB ya. Enggak mungkin kalau buat saya sederhana. Jadi pertama harus diubah sebutannya dulu. Sebutannya dulu dong. Dari KKB menjadi OPM katakanlah itu separatis. atau gerombol pengacau keamanan atau separatis. Kalau saya ngelihatnya begini, Kang Mohtar, saya ya warga. Siaga tempur dari Panglima TNI itu quote unquote wujud kemarahan. yang udah dikritik oleh viewers Bravos. Apa tuh? Jangan quote and quote, tanda kutip. Ya, dalam tanda petik itu adalah bukan bentuk ekspresi kemarahan dari Panglima TNI. Menurut saya, dia tahu anak buahnya bingung, prajuritnya banyak korban. Ya. Dia katakan, gue siap tempur nih. Siaga tempur. Dan dia tahu itu cuman bahasanya apa ya? Lip service. Enggak, bukan lip service. Bahasanya ngasih tahu kepada para pemangku kebijakan. Gua mau tempur. Kedua, dari Panglima TNI mengatakan, siaga tempur kami adalah di wilayah-wilayah tertentu, tidak di seluruh Papua. Panglima TNI mengatakan dua. Dari situ saya mengatakan, dia mengatakan wujud ekspresi dia, gua siap berperang. Kami siap berperang. Dan kami tahu di wilayah mana kami siap berperang. Musuh di mana. Itu menurut saya hint. Untuk mengubah KKB menjadi darurat militer harus DPR.
Dari tertib sipil, anggaplah sekarang tertib sipil ya, anggaplah. Menjadi darurat militer. Ya, itu DPR. DPR kemudian mengubah bahwa Papua untuk wilayah tertentu menjadi darurat militer. DPR. Dari DPR itulah kemudian TNI menerjemahkan tugas. Kan nggak mungkin TNI berangkat sendiri ujuk-ujuk. Ya berarti itu mah udah masuk karena politik lah ya. Makanya ahli-ahli politik lah yang harus berbicara. Dan saya mengatakan tidak ada sedikit pun respon di DPR saat ini. Tidak ada satupun yang saya tangkap bahwa mau berubah dari tertib sipil kembali. Kenapa itu kira-kira kamu? Saya ngelihat kesannya sama. Tidak ada satu upaya untuk pemikiran. Masih alergi lah kalau buat saya. Alergi mereka. Saya alergi sama tentang Papua. Alergi terhadap Habib itu. Bukan soal Papua. Ya. Alergi terhadap, saya mengatakan itu tadi kalau ke TNI bahasanya udahlah TNI kayak sekarang aja di barak. Kembali barak aja gitu. Tapi kan genting di keadaan sekarang ini Pak. Kan tadi menafsirkan tadi karena itu ada yang penafsiran sempit bahwa ini musuh kita dalam negeri, berarti bukan TNI urusan luar negeri. Atau mungkin harus dikembalikan lagi ini Kang Ulela. Mohon maaf ya, dulu kan jelas sebutan tuh. Timur GPK, Iya. Aceh GAM, ya, kemudian Irian OPM, dulu jelas. Kenapa? Jelas tegas. Bahkan di Dewan pun, di badan apa lagi DPR sama. Ya, kenapa? Mungkin pemikiran saya, mungkin dulu karena di DPR ada praksi ABRI. Nah, ya kan? Udah fasil. Nah, kalau sekarang dibilang gamang atau tidak ada, ya karena tidak, mohon maaf, karena tidak ada yang bukan membela ya yang lebih Kan itu kan. bersuara untuk TNI kan gitu ya. Mohon maaf ya, saya bilang ini lebih banyak bersuara kepada kebijakan politik yang tadi itu OPM dibilang KKB kan dan sebagainya kan. Artinya bagaimana supaya TNI itu bertindak tegas seperti dulu, ya harus ada orang yang membela di atas, yang memihak lah gitu ya. Ya jelas di DPR dong, jelas di DPR ya. Terlepas bahwa presiden kita itu mantan tentara atau bukan, yang jelas dulu ada praksi ABRI. Terus saya inilah Buat saya sosok beliau nih, Sersan Mayor Mukhtar Effendi. Ini dari usul-usulnya pun kelihatan orang tempur. Belasan tahun, puluhan tahun bahkan di medan tempur laut. iya. Tapi juga pernah bertugas di Libanon. Betul. Dari Peacekeeping Force kan. Betul. Pasukan Garuda. Betul. Tahun 2010-2011. Saya malah enggak. Saya nanya ini, barusan udah fraksi TNI atau polisi, saya mau nanya Mas Reza malah. Iya. Menurut Mas Reza, presiden kayak apa sih yang bisa mengurus kebijakan politik kayak Papua ini dengan baik dan benar? Saya mungkin mirip dengan Wah Mukhtar ya, karena saya bukan orang politik, saya nggak belajar politik. Ini saya katakan begini, karena saya orang psikologi lah. Saya membayangkan dari sisi batiniah, sepertinya memang presiden dan DPR tidak lagi mood bicara hal itu. Tidak sedang dalam mood yang Secara hangat. Ya. moodnya tidak di sana. Ya karena udah berpikir 2024 saja. Kira-kira 2024 presiden yang secara psikologis kayak apa? Pertama harus cerdas lah ya. Artinya bisa membaca situasi. Ukuran cerdas itu apa sih? Kan semua capres dalam muncul di putusannya cerdas semua itu. Kalau dalam psikologi kecerdasan itu banyak. Kecerdasan tidak hanya IQ, tapi juga kecerdasan emosi dia. Q. Intinya adalah kemampuan membaca situasi. Nah, Terus yang pertama itu, yang kedua yang kedua tentu saja harus punya backup yang kuat dari masyarakat luas, dari rakyat yang memilih. Dalam pengertian begini. Ini mungkin bacaan saya nggak begitu tepat nih Kang Mulai. Ketika kita bicara masyarakat, ketika bicara rakyat itu kita sebatas bicara DPR atau bicara pemilih. Oke. Yang saya khawatir sekarang adalah seperti terkerdilkan hanya sebatas bicara tentang DPR. Itulah menyebabkan kemudian ketika Panglima TNI mengatakan siaga tempur sekalipun, tidak ada respon sama sekali dari rakyat ini. Rakyat dalam kurung sebatas anggota DPR. Sementara di masyarakat kebanyakan, barangkali, kalau kita baca nih viewsnya Bang Mukhtar, kalau kita baca komentar dari viewers, dari pemirsanya Bravos, harus saya katakan dukungan terhadap TNI itu berapi-api. Ya. Berarti kan kontras. Ada netizen, rakyat di ada dewan netizen, ada DPR. Kok kontras begini? Itu tadi saya katakan. Hari ini barangkali ini ya,
ketika bicara rakyat tidak sungguh-sungguh lagi terwakili oleh DPR gitu. Tapi mungkin oleh warganet itu lebih representatif. Dan konsekuensinya, ya ini yang kedua, konsekuensi kan analisis dulu. Konsekuensinya adalah di samping membaca situasi, Iya. kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang akan datang adalah orang yang betul-betul punya dukungan luas dari rakyat dan masyarakat. Tadi rakyat. Yang tidak terkerdilkan hanya pada mencari dukungan parpol di DPR. Itu dia. Tapi apakah itu mungkin? Ini sistem Asli kita ya. Iya. Pak, ini dari 3 calon ini, kira presiden apa sih yang kira-kira kebijakannya? Ada tipe pilihan juga. Sipil tapi pro militer atau militer. Nggak, tidak ada Anies, ada Pak ada Prabowo, ada Anda. Kalau sebatas bicara tempur, jelas track recordnya ada pada Pak Prabowo. Itu kan tidak terbantahkan. Ya, tetapi dari obrolan ini kan saya merasa kompleksitas masalah Papua itu bukan hanya sebatas masalah tempur atau tidak tempur, tapi juga penghormatan HAM dan seterusnya. Dengan kompleksitas semacam itu, saya justru berpikir boleh jadi Anies Baswedan sosok yang potensial untuk itu. Kompleksitas itu terwakili oleh dia. Dan dia enggak. Oh tidak. Kan coba nih, mohon maaf nih, kita kembali ke laptop dulu ya, masalah tadi. Saya masih gregetan loh dengan asli dengan situasi Papua. Kalau saya bilang bahwa di DPR itu Praksi TNI. harus ada praksi TNI. Sok coba kira-kira menurut Akan apa ruginya sih buat pemerintah? Jangan khawatir bahwa negara kita ini mau dipegang militer, enggak. Ya karena apa? Mohon maaf ini. Dulu tahun 96 berarti kan praksi ABRI masih ada ya? Masih ada ya praksi ABRI. Praksi ABRI Golongan juga ada kan waktu itu ya, utusan golongan. Ada. utusan golongan ada. Oh, pokoknya habisnya 98 deh ya, praksi ABRI. Tentara dalam melaksanakan tugas itu tidak gampang, tidak ragu-ragu. Karena jelas ini medan tugas, ini medan tempurmu. Kamu di sana bertempur, tidak ada kamu di perbantuan, nggak ada dulu itu. Karena memang yang menegaskan itu juga ada yang anggota praksi ABRI di atas kan itu. Pemikirannya benar loh, Sabi. Bagus nih pemikiran Kang Muhtar ini. TNI kan nggak punya hak pilih ya? Ya nggak ada, Nggak punya kan? nggak punya. Polisi punya hak pilih nggak? Tidak, kecuali keluarga. Kecuali keluarganya. Sama. Kalau TNI juga keluarganya mah ada. keluarga boleh gitu kan. Nah, karena TNI itu nggak punya hak pilih, gitu kan? Dia harusnya punya perwakilan. Termasuk polisi juga harusnya punya. Kalau itu direalisasikan, Ya. secara langsung atau tidak langsung itu berarti mengembalikan TNI ke dui fungsi. Ya itu mau tidak mau harus begitu, Pak. Enggak, sekarang di fungsi itu kita udah bicara kan mulai di fungsi itu dengan Pak Ponto itu kan itu nggak mungkin lah, itu masa lalu Gitu ya. itu masa lalu lah. Dan di fungsi itu kan apa sih arti sebenarnya? Ya itu masa lalu, tetapi sekali lagi konsekuensi menghidupkan kembali di DPR itu di fungsi. Makanya kalau ada praksi ABRI masuk ke dui fungsi juga. Oh iya dong, karena kan DPR kan merupakan badan politik, lembaga politik. Makanya saya bilang paling benar itu undang-undang Kamdan. Oh iya benar, itu saya pikir akan tanda petik bisa menengahi. Bukan undang-undang masuk ujungnya kemana sih, ke Dewan Keamanan Nasional. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional. National Security Council di seluruh Indonesia. Dialah yang menentukan. Dia menentukan nih peran Negara demokrasi modern pun. Kan di kita udah ada kan undang-undang TNI. Artinya beginilah, ada nggak di undang-undang TNI yang menyatakan bahwa TNI bisa diperbantukan kepada tidak ada. Nggak ada, saya belum pernah. Nggak ada kan, saya baca-baca juga nggak ada kan. Tapi di TNI juga tidak bisa TNI pergi ke satu daerah untuk berperang tanpa perintah. Ya, Problem di situ. ya Ini kita ingin mengatakan bahwa keberadaan TNI di Papua dalam operasi penegakan hukum itu sebagai sebuah praktek yang menyimpang dari undang-undang itu. Bukan menyimpang dari undang-undang, Tetapi menurut saya itu operasi yang secara hukum gitu. ya ilegal. iya. Ilegal. Di luar undang-undang. Saya tadi bahasa lunak aja itu. Di luar undang-undang.
Kalau pakai bahasa brutal ini ilegal. Oh, Bang Mokhtar sendiri mengatakan tidak ada dalam undang-undang TNI pasal Bahasa afirmasinya benar, ilegal. pasal yang menyebut bahwa TNI diperbantukan Ke polisi. ke polisi, apalagi untuk operasi penegakan hukum. Diperbantukan tadi. Ya, Berarti diperbantukan ya. kan TNI sana tanda petik ilegal. Ini maaf ya, bukan berarti saya tidak bersimpati pada TNI dan keluarga besar. Saya bersimpati, ada sekian banyak korban jatuh. Berarti kan kita bayangkan ada sekian banyak anak jadi yatim. Kecuali ya, kita kan nggak tahu misalnya kecuali ketika menjalankan operasi itu TNI itu selalu didampingi polisi. Dari tadi tuh sebenarnya saya tanya itu ketika kemudian sekian banyak personel TNI meninggal, polisinya di mana? Terus saya membayangkan ya, kan memang apa namanya, ini rumit loh. Rumit, real situations. Saya ngebayangin lapangan Jangan-jangan kerumitan ini yang melatar belakangi Panglima Siliwangi. Ya. Kunto, Majen Kunto. Iya. Sampai mengingatkan kita semua lah. Spesifik menyebut TNI harus maju sedikit ke depan. Yang saya tafsirkan sebagai ini saatnya bagi TNI untuk melakukan sebuah langkah koreksi. Udah baca apa? Tulisan Udah. Jenderal Kunto. Udah. Di mata seorang prajurit. Si Wangi melihat ucapan sepandam itu dari mata prajurit, mantan prajurit seperti apa tuh maknanya? Tafsirnya. Tunggu dulu, kalau pernyataan Pak Pangdam Siliwangi itu kan objek pembicaranya bukan ke Papua kalau saya Betul, bilang. secara umum, makro. Kan itu ya. Karena melihat situasi secara umum menjelang kan itu ya. Iya. Menjelang adanya pesta rakyat yang disebut dengan pemilihan umum kan itu. Nah, artinya Pangdam 3 Siliwangi ini nge-warning kita semua bahwa persatuan dan kesatuan bangsa ini lebih utama ketimbang kepentingan politik masing-masing golongan. Artinya kalau ini menjadi tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia, malah ini jadi chaos. Bahkan ada orang, mohon izin nih, ada sebuah kelompok yang bilang nanti Indonesia jadi kayak Suriah. Apanya yang jadi kayak Suriah? Jadi ini Nggak orang percaya itu kan? ya artinya justru pernyataan-pernyataan orang seperti ini yang akhirnya memancing kan itu ya seorang panglima untuk menyatakan seperti itu kan itu. Ini jadi jangan terlalu berlebihan lah mengebuskan isu-isu politik yang sangat tidak relevan dengan budaya bangsa kita. Kalau saya bilang ya, Dan berpotensi memecah belah gitu. jelas itu berpotensi memecah belah. Pada itu salutnya saya, Kang, dengan beliau. Kang Mokhtar Effendi pernah bertugas juga di White House. Iya, siap, betul. Ya kan? Ya. Sudah berinteraksi dengan pasukan internasional. Betul, Ya kan? betul, Dengan tentara PBB juga. betul, Banyak teman di sana. betul. Terkait dengan bagaimana sih sebetulnya kapasitas tentara Indonesia dibandingkan mereka, kapasitas tempur, kapasitas macam-macam lah begitu. Iya, Sebetulnya pada waktu itu yang terlihat oleh Kang Mokhtar, dunia barat pada tahun 2010-2011 itu memandang Indonesia, sistem Indonesia seperti apa? Positif, negatif, atau gimana? Terus diundang ke sana udah positif sekali. ya betul. Terus dalam interaksi seperti apa? Betul. Nah, kalau kita berbicara tentang penilaian atau pandangan pihak luar, terutama dalam hal ini adalah PBB terhadap tentara Indonesia, jelas sangat positif. Dan kalau saya bilang plus lah. Kenapa plus? Mohon maaf, saya di Libanon sewaktu itu sebagai CIMIC, Civil and Military Incorporation. Jadi artinya kita di sana membina 3 wilayah. Teritorial. Waktu itu saya di Tolin, Caprica dengan Alcantara. 3 wilayah. Nah, ini masing-masing ini punya mayor. Mayor itu kalau tidak salah arti itu wali kota deh ya. Wali kota. Kita diserahin 3 wilayah ini. Nah, kemudian kenapa 3 wilayah ini diserahkan ke kita? Karena ada salah satu wilayah yang clash waktu itu dengan pasukan PBB dari Prancis. Bahkan terjadi kontak senjata. Jadi pasukan PBB itu ditemakin sama Lebanon. Nah, akhirnya diserahkan ke kita. Kemudian begitu diserahkan ke kita, ini bukan saya menonjolkan siapa saya, bukan ya. Tapi tetap tentunya ada kerjasama antar tim kita ya, antar kesatuan kita. Yang 3 wilayah yang tadinya panas itu ya, bahkan seolah-olah anti PBB. Karena mereka jelas asumsi mereka itu namanya PBB itu PBB bermarkas di New York ya. Di New York
Gua di Amerika. Nah, di Amerika Serikat isinya siapa? Nah itu nggak usah saya sebut lah. Akan udah tahu kan itu. Itu asumsi Lebanon. Lebanon. Nah, asumsi Lebanon. Begitu diserahkan ke kita, ini aman damai. Jadi kalau saya bilang Sekjen PBB, kemudian komandannya yang ada di Lebanon itu menilai positif bahkan plus. 3 wilayah yang awalnya berbenturan, chaos terus dengan pasukan PBB aman diserahkan ke kita. Kita ini modalnya apa? Kalau dibilang jangan-jangan senjata kita lebih canggih, di sana secanggih apapun senjata nggak boleh dipakai. Gitu loh. Secanggih apapun senjata nggak boleh diangkat di Lebanon itu. Hanya untuk tembakan peringatan pun tidak boleh. Saya di sana belum pernah mendengar tembakan peringatan gitu ya. Yang jelas kita bawa bendera putih gitu aja lah. Gitu. Tapi Nah, pihak bertempur dengan senjata berat dua ada kan. artinya apa? Dari mana senjata kita yang senjata kita apa yang digunakan sehingga kok kita dapat nilai plus dari PBB? Teritorialnya. Pendekatan kita terhadap masyarakat di sana. Kekuatan TNI yang juga memang Itu. Amerikan. Betul. Kemampuan komunikasi di sana. Nah, itu loh. Itu kan komunikasi. Betul. Betulnya itu kan sebenarnya. Apanya? Kemampuan itu kan. Jelas punya dong. Seluruh lapisan tentara itu dari mulai bawah itu ya, dari mulai Koramil sampai atas sana, memang teritorial itu kemampuan teritorial harus dikuasai dong. Karena setiap prajurit yang bertugas, kecuali mungkin yang jenderal-jenderal sono ya, kalau dari perwira pertama ke bawah itu kan tugasnya ujungnya ke Koramil. Jadi kemampuan teritorial inilah senjata yang paling ampuh yang harus dimiliki oleh tentara. Nah terbukti di Lebanon, kita dengan pendekatan kita ke masyarakat Lebanon yang kalau bahasa kita mah tolong dong jangan tahan diri ya, jangan ingin menyerang Israel dan lain sebagainya. Kan itu tugas pokok kita supaya meredam ini. Kalau ke Israel mah kan kita tidak dikasih kewenangan untuk Israel jangan nyerang, enggak, karena kan memang kita tertutup kan, maksudnya apa ya, kita nggak ada akses untuk berkomunikasi. Hubungan diplomatik Ya. nggak ada. Ya. Dan tentara kita nggak ada akses untuk melakukan komunikasi dengan Israel. Akses kita adalah komunikasi dengan Lebanon. Artinya kalau Lebanon dibikin kondusif oleh kita dengan ilmu teritorial itu, berarti kan ke peristiwa-peristiwa chaosnya Lebanon dan Israel itu kan tidak terjadi. Dan alhamdulillah selama kita di sana, saya setahun nggak ada chaos. Ya itu tadi, karena memang mohon maaf nih, wilayah yang kita pegang yang dipegang oleh Indonesia ya, bukan saya, Indonesia yang 3 wilayah itu. 3 kota ya. 3 wilayah itu memang itu kan basisnya Hizbullah. Yang tahu sendiri lah kita militansi Hizbullah seperti apa. Alhamdulillah nggak ada. Biasa. Bahkan saya pulang, Kang Iwan, mohon maaf, saya pulang ditangisin sama warga sana. Karena saya gunakan semua kemampuan saya dalam teritorial. Ini ada orang sakit, kita ngadakan pengobatan gratis setiap bulan. Selama masa itu, Kang Walter seorang chief yang komandan sebetulnya levelnya ya untuk pasukan PBB itu kan, karena Untuk pasukan PBB kan itu. kewenangan 3 wilayah tadi. Betul. Nah, kalau mohon maaf nih, kalau saya nggak paham sistemnya tentara kita dengan sana ya itu. Saya kan sersan mayor. Ya di sana itu sersan mayor. Tapi saya dikasih kewenangan oleh tentunya oleh batalion dong untuk menjadi staf simik di sana. Saya dikasih inventaris mobil Triton. Itu nggak boleh nyetir sendiri, sopir disiapin, ya kan? Kemudian tim kesehatan, pengawal saya disiapin. Jadi apa ya, PBB itu benar-benar memposisikan prajurit karena bukan keahliannya, karena apa ya? Bukan pangkatnya lah kalau di sana. Saya sersan mayor kok. Kompetensi lah. Kompetensinya ya. Itu. Saya pangkatnya sersan mayor. Kewenangan kompetensi bersama. Mungkin karena itu pula ya setiap tahun PBB selalu meminta masukan penjaga dari ini. Alhamdulillah. Tidak pernah Yang saya rasakan begitu. Yang saya rasakan. Soalnya kan banyak terlibat, termasuk yang barangkali mesinnya itu dimanfaatkan oleh pemerintah. Buat usaha teritorial Papua juga. Gak bisa, Mas. Kasternya udah dibubahin. Kasternya udah dibuat. Tidak ada lagi dekat. Jadi saya nggak bayangin pendekatan teritorial. Kenapa tawa lucu? Kaster dibubarkan itu sebuah keputusan lucu atau apa? Tapi memang tertawakan pemerintahan.
bagaimana kemampuan teritori. Ini kan saya mengatakan tadi, tesis saya mengatakan bahwa alergi terhadap TNI itu begitu lebih fungsi dihabiskan, maka logika mereka adalah pendekatan teritorial TNI itu harus hilang. Maka Kaster harus hilang. Karena sesungguhnya bahkan PBB pun mengakui kemampuan teritorial Itu di Indonesia. Itu makanya saya tertawa. Nah kebetulan memang komandan saya, maksudnya gini, komandannya Simik juga dari Indonesia kan ya, beliau dari TNI juga lah. Saya lupa lagi namanya, lupa lagi saya. Dari Angkatan Udara kalau tidak salah waktu itu, komandan Simik itu. Nah memang beliau kan dengan saya sangat bersinergi lah. Ketidakjujuran memang selalu ada. Waktu GAM ada ketidakjujuran dari pemerintah itu, apa sih sebenarnya terjadi? Timur itu juga nggak jujur. Saya ingat waktu berdinas ke sana itu kan, masuk ke Timur itu sulitnya bukan main. Jadi dari Departemen Penerangan saya dapat itunya, masuk ke sana itu malah bisa masuk itu izin dari Departemen Dalam Negeri, gitu kan. itu masih rawan-rawannya Tahun 78. Oh 78 rawat. Masuk ke sana. Masuk ke sana itu gak gampang. Dan waktu keluar dari sana pun itu gak gampang. Saya bilang saya sudah dipanggil balik. Ada yang menggantikan saya ini sudah ada gitu kan. Itu balik ke Jakarta itu. Kamu nanti sampai di Jakarta jangan bicara apapun yang terjadi pada siapa betul kan? Jadi yang terjadi di sana itu Ini soal kejujuran juga ya. kejujuran juga. Nah ini sama dengan di Papua ini. Apa yang terjadi? Ini yang masyarakatnya nggak tahu. Malah saya khawatir begini Kang Reza. Ya. Ini saya pikir ini dia kemungkinan ini polisi dengan tentara ini akan jalan sendiri-sendiri. Apalagi tadi ada siaga tempur, siaga ini berjalan sendiri-sendiri. Nah, Mungkin kalau itu nggak mungkin. Bener kan kalau tentara nggak mungkin melakukan perjalanan sendiri-sendiri. Tentara boleh suruh apa coba? bukan. Jadi Suruh apa semuanya dilakukan loh tentara. Dia kan? Dari fungsi keluar, kastel keluar, praktik TNI bukan Nurut aja gitu. nurut aja. Jadi tidak mungkin tentara menjalankan operasi sendiri. Atau mungkin maksud Kang karena ini dirubah tadi itu. Apa dirubah dulu nih bahaya. Ya. jadi gini maksudnya. Oh ini kan? Iya dong. Iya, itu jalan sendiri-sendiri. Nah, tertib sipil tuh aja. Dalam terowongan TNI ini sudah saatnya siaga tempur. Konsekuensinya sebutan harus diubah menjadi Itu kan. TNI yang maju. Maju gitu. Sementara dari sudut pandang Polri ini tentang katakanlah tertib sipil dengan Kapolri juga kan sudah mengatakan tuh siap siaga itu Kapolda siaga, hanya siaga saja. aja siaga saja. Jadi Dia pakai tempur, siaga. siaga saja. Nah ini polisi jalan, tentara jalan, Tapi dijalani sendiri-sendiri. jalanin sendiri-sendiri. Nggak mungkin. Loh, kalau itu terjadi, maaf kata, yang paling disudutkan, yang paling dihukum adalah TNI. Pasti TNI. Karena formalnya, officialnya, tetap KKB. Tetap penegakan hukum. Tetap Polri. TNI backup system. Jalan sendiri, walaupun dengan niat yang sangat baik sekalipun, Ya. dicuci itu. Atau menunggu 2024. Itu kembali. Menunggu dulu berguguran. Iya soalnya kalau dibiarin kan TNI-nya banyak yang kena di sana, polisinya yang banyak yang kena di sana gugur. Balik nih. Kata Rosada, nunggu lebih Spesifik. Ada pilot asing disandra di Papua. Dengan medan seperti itu, dengan KKB, satu orang punya senjata. Kira-kira pembebasannya bisa dilakukan oleh siapa? Bukannya udah dibebaskan tuh? Belum. Udah dibebaskan? Udah katanya. Belum. Dia dari Susir. Susi Air itu? Belum. Oh belum. Belum. Satu orang nih Sandra. Ya itu tadi. Apakah itu ditawan? Memang ya. Ya, Apakah itu ditawan atau menawankan diri gitu ya?
Enggak, saya nanya juga nih. Saat zaman politik kemarin, BTS itu belasan polisi berhasil membebaskan Penyandra. tawanan yang disandra Iya. oleh KKB, karyawan BTS. Itu kata Polri. Kata Panglima kan ngomong, kan sandra itu urusan petang piutang. Sebuah peristiwa ditafsirkan oleh Dua petinggi. dua petinggi itu Secara berbeda. Itu waktu ini yang disandera di sana ini, siapa yang diminta bantuan oleh pemilik pesawat itu? Tentara apa polisi? Menolak. Saya Enggak, sekarang kenyataannya nih. saya tidak. Kalau tadi kan jelas waktu pembebasan sandera di mana tadi? Di Irian itu tentara kan, Kopassus dengan Kostrad. Nah kalau ini sekarang ini, harusnya polisi. Harusnya satu. Harusnya itu yang berusaha keras itu adalah itu urusan sipil. Karena PT kan. iya sekarang kan jelas ada permintaan nih Iya. untuk membebaskan sandera itu. Itu yang diminta Polisi dong. Kan darurat. polisi. Jadi polisi yang jalan seharusnya. Kalau hanya Teorinya. cara penyanderaan titik itu polisi. Teorinya. Tapi mengingat si pihak penyandera ini bawa kampanye separatisme, punya bendera sendiri, Ya itu buat polisi dong. bukan operasinya polisi membebaskan sandera itu. Harusnya kan gini, balik lagi lah kesebutan ini lah. Pembebasan sandera dulu 96 itu kan juga peneliti Lawrence loh. Iya, Ya, peneliti Lawrence itu Sipil. kalau tidak salah, ya sipil. Kalau tidak salah dia meneliti, Kan? ya Iya. untuk apa? Untuk meneliti hasil, bukan hasil kekayaan alam atau saya nggak paham lah itu ya. Jelas peneliti Lawrence. Dulu kenapa tentara yang berdiri sendiri untuk membebaskan sandera itu, walaupun itu sebetulnya sipil, kepentingan sipil ya. Nah, pertama karena memang yang megang kendali dan komando untuk melakukan pembebasan adalah TNI. Kemudian yang kedua, ya saya balik lagi jadinya kan itu. Penyebutan untuk gerombolannya OPM. Ketiga, kepentingan TNI untuk melakukan tindakan apapun bukan apapun artinya di luar jalur tugas itu ya. Di medan tempur itu jelas ada pihak yang katakanlah memperkuat tentang ruang gerak TNI. Apa itu fraksi ABRI? Nah, kalau sekarang apakah yang harus membebaskan Sandra Susair itu, pilot Susair itu, apakah sipil, polisi atau tentara? Kan itu. Kalau saya pikir ini kan yang nyandranya kan KKB, kelompok kriminal, ya pasti balik lagi ke polisi. Harusnya jangan melibatkan tentara, kan itu, ya kan? Karena sebutannya KKB misalnya. Kalau begitu tentara boleh nggak boleh, tapi sebutannya hilangkan dulu biar tentara bisa bergerak leluasa. Makanya kemudian bertanya. Yang tadi abang bilang kalau tentara bergerak leluasa salah juga walaupun benar. HAM. Nah, ini kriminal yang dihadapinya. Gitu. Ironisnya tanda kutip nih, supaya kita ada diprotes oleh viewersnya berapa lagi. Ironisnya tanda kutip loh, baik tanda kutip. Gila, ini kekal. Oke. Waktu pembebasan oleh ABRI zaman PEDI, pembebasan para peneliti itu, kan itu euforia lah tanda kutip. Nanti yang dipuji TNI, itu operasi militer. Ya, operasi militer. Memang. Pihak Barat Ya, bukan hanya tidak protes, malah memuji memuji. operasi militer oleh Indonesia. Ya, karena berhasil kan? Karena kasih. Ya, Tidak ada masalah dong. tidak ada masalah. Ya kan? Ya. Untuk pembebasan sandera. Iya. Apabila memang keputusan politik operasi militer. Nah, betul. Gitu, betul. Jadi nggak ada masalah HAM kan di situ? Nggak ada kan? Bukan karena Papuanya dulu darurat militer. Maka tanggung jawab Papua ada di tentara. Gitu loh, logikanya begitu. Maaf nih, saya mau men-challenge Bang Mukhtar. Karena itu KKB, maka semestinya operasi pembebasan sanderanya dilakukan oleh Polisi. polisi. Kenapa justru kalau saya cek media online, justru Panglima TNI yang banyak cawe-cawe? Itu pertanyaan. Nah, Contoh, itu. CNNindonesia.com, hampir 2 bulan KKB sandera pilot Susi Air, TNI konsisten persuasif. Dua, Panglima TNI, ini merdeka.com, Panglima TNI optimis pilot Susi Air bisa bebas dengan selamat dari sandera KKB. Lagi-lagi, kok Panglima TNI yang bicara?
Lagi, denpasar.kompas.com, Panglima TNI menyatakan KKB yang sandera pilot Susi Air tak bisa langsung diserang. Bagaimana juga? Ada KKB, udah jelas ini ada KKB. Kok malah kutipannya adalah kutipan dari Panglima TNI? Kalau saya simpel saja bang jawabannya. Ya. Satu sisi sebutannya KKB, yang jelas domainnya dari polisi. Polisi. Nah, sisi lain Panglima TNI berbicara begitu. Kalau saya simpel jawabannya, itulah enaknya saya jadi prajurit. Ya itu. Kalau artinya kata Panglima ke kanan ya ke kanan, ke kiri gitu aja udah. Bingung saya menjelaskan itu kan, gitu. Ya kan? Karena akhirnya balik lagi ke penyebut. Memang keputusan tinggi. Saya bisa paham. Saya juga bisa paham. Ya, artinya kan artinya balik lagi. Kalau memang TNI mau bergerak sempurna gitu ya, sempurna tanpa nanti ada ekses ke belakangnya, hilangkan sebutkan KKB. Kalau sebutan KKB masih tetap harus eksis, tentara jangan dilibatkan, kan begitu kan balik lagi ke sana. Yang jelas selama kegambangan atau kerancuan itu masih ada, prajurit mengambil posisi menunggu perintah Panglima. Nah, jadi saya sebagai prajurit, pertama saya lebih enak jadi prajurit. Yang kedua, prajurit itu kata atasan ke selatan, ke kiri, ke timur. Apakah nanti katakanlah saya sekarang masih jadi prajurit. Kemudian saya ditugaskan untuk membebaskan pilot Susi Air. Kan ya? Kata Panglima, kan kita mah prajurit tidak pertama tidak boleh protes dan tidak bisa protes kepada atasan. Kalau kata Panglima, Muhtar, kamu dengan satu tim bebaskan Susi Air. Kita nggak peduli ini sebutannya KKP atau kita, yang penting kita bebaskan. Artinya kalau di belakang kemudian ada ekses yang timbul, itu harusnya polisi loh, karena tentara tidak boleh menangani kriminal. Kita sebagai prajurit acu-acu aja. Lo ngomong aja ke atasan gua kan begitu. Kalau saya dikoreksi, kalimat yang sama, mindset yang sama bahwa prajurit akan mengikuti apa saja kata Panglima, kan ya? Kata atasan lah itu ya. Atasan, bisa tidak kalimat yang sama juga Panglima TNI akan mengikuti apapun yang menjadi perintah dari Panglima tertinggi? Ya jelas dong. Kalau sekarang Panglima melawan perintah Panglima tertinggi, itu kan insubordinasi namanya. Pembangkangan. Dan berat hukumannya pembangkangan yang terjadi di dalam militer itu. Kan itu ya. Insubordinasi kalau dilakukan di medan tugas, kan itu bisa ditembak langsung kan itu, daripada membahayakan pasukan. Koordinasi itu fatal Itu sangat hal yang fatal itu, insubordinasi itu. Gitu. Ada pertanyaan terakhir. Kenapa mundur dari TNI? Baiklah. Kenapa mundur dari TNI? Pertama, saya rasa cukuplah. Saya kurang lebih 23 tahun melayani negara, bukan melayani pemerintah. Ya, mohon maaf nih, karena waktu itu ada petinggi yang bilang TNI tegak lurus dengan pemerintah. Mohon maaf, saya sebagai prajurit bawahan ketawa juga, mana ada tegak lurus dengan pemerintah. negara. Tegak lurus dengan negara rakyat kan itu. Ya, kalau kita berbicara negara berarti berbicara tentang rakyat. Nah, artinya gini, saya selama 23 tahun saya rasa cukup melayani negara. Ini kan ini definisi patriotisme yang bagus. Kemudian yang kedua, saya pun karena saya selama dinas saya kuliah, saya pun ingin mencoba dan mengasah sejauh mana ketajaman ilmu saya setelah saya keluar dari militer. Kan itu, apakah saya jadi bangkrut? Mohon maaf, atau apakah justru saya bisa sukses di profesi baru? Ya, sebagai orang sipil. Makanya alhamdulillah saya sekarang jadi lawyer. Dan keluar dari militer pun bukan karena disersi, apalagi insubordinasi, tetapi karena saya murni resign. Karena secara pribadi saya berpikir yang tadi itu. Cukuplah saya 23 tahun melayani negara gitu ya. Kemudian di sisa umur saya ini saya ingin melayani publik dengan keilmuan saya. Dan itu artinya
baik masih dinas maupun sudah keluar dari dinas, tetap saya artikan diri saya untuk publik, untuk masyarakat, kan itu. Pengabdian. Pengabdian tetap ada, kan itu. Terima kasih pengabdian Pak Mokhtar. Meskipun tadinya saya berpikir jangan-jangan Pak Mokhtar ini perlu mengundurkan diri dari tentara itu karena tahu nih kan begitu TNI diobok-obok habis gini daripada gua pusing kan sipil aja deh. Udah dikalkulasi. Enggak, itu kan maksudnya ini, saya kan polisi udah 10 tahun. Ya, udah 10 tahun dong ngalamin presidennya Pak SBY, bahkan ngalamin saya nyoblos presiden pada saat Pak SBY ikut Pilpres ya, gitu. Jadi artinya Pak Jokowi 2 kali, Pak SBY sekali lah. Saya ngalamin Pilpres maksudnya Pilpres. Pilpres ya, itu. Masalah siapa yang saya coblos itu rahasia saya kan gitu. Ya. Tapi artinya bahwa kejadian di masa sekarang ini kan kejadian yang tidak bisa saya prediksi 10 tahun ke belakang. Dan itu. Tidaknya sebab keberuntungan yang ya, kalau saya akan mulai tahu kejadian di negara kita seperti ini nih, 10 tahun ke depan bakal begini negara. Saya 10 tahun ke belakang saat pensiun, saya mendingan pindah aja ke Libanon atau ke Saudi Arabia. Artinya apa ya? Bahwa walaupun di sini saya tidak menjadi lawyer, tapi kalau orientasinya ke sana, kan di sana kan jelas. Katakanlah, kan di Libanon juga perang dengan Israel. Tapi paling tidak secara pribadi, ya kan, saya bisa lebih mendekatkan diri ke kepada yang Maha Kuasa lah gitulah. Kalau di sini kan, memang di sini juga sama aja mendekatkan diri kan itu. Tapi kan paling tidak pengaruh yang terjadi di luar pribadi saya juga berpengaruh ke diri saya dong, ya kan? Kan nggak mungkin suatu ketika kita masuk grup gitu ya, ini ngomongin ini, masa kita diam aja? Pasti kita juga, apalagi kalau ditanya pendapat Pak Mokhtar seperti apa, kan kita juga harus komen dong. Kan itu. Nah, artinya kejadian di luar ini tetap secara pribadi ada pengaruhnya. Secara pribadi ya, pengaruhnya bukan pengaruhnya saya jadi jelek dan lain sebagainya. Terus terang saja, kalau kita berbicara pribadi, orang lain juga berbicara pribadi. Pengaruh yang masuk ke kita belum tentu sama pengaruh yang masuk ke orang lain. Bisa jadi kita dengan rekan sejawat tidak sejalan setelah adanya situasi politis begini. Kan karena saya lawyer. Kan belum tentu juga kan kita sama-sama begini ya. Ini alur politik ini begini, ayo kita sama aja bareng aja kan gitu. Dan artinya ada pengaruh pribadi. Kan karena Prabowo ini Anies. Maksud saya begitu, cuman saya tidak mengatakan langsung. kamu tertunggu kamu. Siap, sama-sama, siap. Siap, terima kasih. Luar biasa. Misalnya untuk memastikan aja nih, saya disebut-sebut pro Anies, beliau disebut-sebut pro Prabowo. Yang disebut-sebut pro Ganjar yang mana? Nggak ada. Yang golput? Kayak Oke. Sudah, fair aja. Jadi sebuah kemungkinan dibuka kan, sebuah kemungkinan dibuka. biar seru. Ya, sekali lagi. Siap, sama-sama. Siap. Sahabat Bravo, itulah diskusi yang luar biasa. Ini kami lakukan di Kota Bandung. Siap. Kota Perjuangan. Ya. Ada perda. Kota Perjuangan. Dalamnya halo Bandung, ibu kota Perjuangan. Tapi kita diskusi dengan Mokhtar Effendi, seorang mantan anggota TNI yang punya kiprah luar biasa di medan tempur di berbagai medan dengan perspektif tadi dalam konteks Indonesia saat ini khususnya Papua. Terima kasih pengabdiannya Bang Mokhtar. Siap, sama-sama. Siap. Sukses lagi kan? Amin. Siap. Tapi sampai jumpa pada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.